Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh para asatiz, wabil khusus Al-Ustaz Dr. Harwis mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustaz Dr. Hidayatus Salam Syekhan Qadi Kesultanan Ternate mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustaz Ahmad Rizki Hanafi, dan seluruh para asatiz yang hadir yang saya muliakan, saya hormati. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin, wabil khusus Al-Habib Fauzi As-Saqaf mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, beserta seluruh pengurus Masjid Al-Amin, para hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tokoh masyarakat dan para sesepuh yang juga ikut hadir di malam yang mulia ini. Sebelumnya saya secara pribadi juga ingin menyampaikan, karena masih suasana hari raya di bulan Syawal, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama mengajar di Masjid Al-Amin, dan kepada seluruhnya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada kita seluruhnya. Syawal diartikan dengan irtifa', peningkatan. Artinya di bulan suci Ramadan kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Harapannya setelah Ramadan kita bertambah baik, maka dinamakan dengan bulan Syawal, irtifa'. Ada peningkatan kualitas amal ibadah, peningkatan ilmu, peningkatan akhlak yang mulia. Maka itu substansi daripada makna Syawal, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dengan harapan kita setiap pergantian atau bertambahnya umur kita bertambah baik, bertambah bijak, bertambah dekat dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang perlu kita ambil ketika melaksanakan ibadah puasa? Sangat banyak, diantaranya menumbuhkan rasa balas kasih sesama kita, terutama kepada kaum du'afa. Innal insana idza shama wa dhaka mararatal ju' wal 'atas hasal 'indahu rahmah wa 'atfa 'alal fuqara'i wal masakin. Di dalam kitab Hikmatut Tasri', Al-Imam Jurjani mengatakan, sesungguhnya seseorang apabila berpuasa dia merasakan rasa lapar dan haus, harapannya muncul dalam hatinya rasa belas kasih kepada kaum du'afa yang mereka mungkin setiap saat dalam keadaan lapar dan haus. Tradisi para muhaddithun ketika berada di bulan Syawal, mereka meriwayatkan hadis tentang hari raya Idul Fitri yang biasanya diriwayatkan hanya khusus di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, di awal bulan Syawal. Disebut dengan al-hadith al-musalsal liyaumil Id. Hadis musalsal itu sendiri memiliki arti adalah meriwayatkan hadis Nabi disertai juga menerangkan keadaan Nabi, ekspresi Nabi tatkala
beliau bersabda, itu disebut dengan hadis musalsal. Musalsal kul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambani fata kadzaka qad haddatsani qaiman au ba'da an haddatsani tabassama. Di antara para ulama yang meriwayatkan hadis musalsal terkait hari raya Idul Fitr itu sangat banyak, namun di antaranya adalah Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Hasan Masyad, Sayyid Alwi Al-Maliki, dan ulama-ulama hadis lainnya yang sezaman seperti Sayyid Abdullah Al-Gummari, guru mereka, yang sanadnya bersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wal-Imam Sakhawi, wal-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang terus sanadnya bersambung kepada Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Beliau mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Ibnu Jurayj. Al-Imam Ibnu Jurayj mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah mendapatkan hadis ini di hari raya Idul Fitri dari gurunya, yaitu sahabat serta sepupu Rasul Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, syahidtu ma'a sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Idul Fitr awil adha. Falamma faraga minas shalah akbal biwajhihil karim faqala ayyuhan nas qad asabtum khaira faman ahabba an yansarif falyansarif wa man ahabba an yugim hatta yasma' al khutbata falyugim. Yang artinya, saya menyaksikan atau saya ikut hadir bersama Rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tatkala itu Nabi selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya di hadapan jamaah yang hadir. Kemudian Nabi mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh kalian telah mendapatkan suatu kebaikan. Siapa yang ingin kembali pulang ke rumahnya, maka silakan kembali pulang. Dan siapa yang ingin menetap hingga mendengarkan khutbah yang akan disampaikan, maka hendaklah dia menetap di tempat. Nah, ini hadis khusus diriwayatkan oleh para ahli hadis biasanya di hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Dan ini juga termuat di dalam kitab karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berjudul At-Tali' As-Sa'id Al-Muntakhab Minal Musalsalati Wal Asanid, yang beliau masukkan di dalam riwayat tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setelah sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, setelahnya itu baru dilaksanakannya khutbah. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Al-Qadi Syekh Yusuf An-Nabhani yang lahir tahun 1265 Hijriah, wafat 1350 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, di mana beliau riwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi yaumi Idul Fitr awil Adha ila al-musalla fa awwalu syai'in yubda'u bihi as-shalah. Nabi biasanya keluar di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ke musalla. Al-musalla maknanya al-khala'u atau as-sahara, bukan musalla dalam definisi pengertian dalam bahasa Indonesia, tapi dia adalah lapangan yang luas yang biasanya Nabi adakan sholat hari raya di lapangan, ya, yang kurang lebih 200 meter dari Masjid Nabawi, yang sekarang juga didirikan masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Itulah masjid tempat Nabi melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri khususnya. Darul Ifta, lembaga fatwa di Mesir, disebut Darul Ifta, mengeluarkan pernyataan bahwa mazhab Syafi'i menganjurkan untuk melaksanakan sholat hari raya di masjid
Tapi 3 mazhab yang lain menganjurkan untuk sholat di lapangan. Tapi salah satu guru kami itu Sayyidul Walid mengatakan kondisional. Kalau di masjid sudah tidak muat, cari lapangan yang luas. Tapi kalau masih muat, bisa di masjid dan juga bisa juga di lapangan, karena ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Terakhir saya tutup, beruntung orang yang setelah puasa Ramadan dia lanjutkan dengan puasa Syawal setelah hari raya. Puasa Syawal disebutkan oleh Rasulullah SAW statusnya sunnah. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri kulli. Rawahu Muslim, yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia menyusul dengan 6 hari Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Bisa dilakukan dengan berurutan, bisa juga dicicil sepanjang bulan Syawal. Ada hikmah yang besar yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah wafat 795 Hijriah di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan anna muawadah as-siyam ba'da siyami Ramadan alamah ala qabuli shaumi Ramadan. Lianna Allah Ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihin ba'dahu kama qala ba'dhum thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab, sesungguhnya orang yang membiasakan puasa sunnah setelah puasa Ramadan, ya tentunya yang dimaksud puasa Syawal di situ, maka itu sebagai tanda dan indikator bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik, qudratu ta'ah, kemampuan melaksanakan ketaatan dengan amal soleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, pahala kebaikan adalah kebaikan setelah melakukan amal soleh atau setelah melakukan kebaikan tersebut. Oleh sebab itu, puasa Syawal adalah satu bentuk bonus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW setelah sebulan penuh dia berpuasa di bulan suci Ramadan, ditambah lagi dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Walaupun Imam Malik mengatakan hukumnya itu tidak dianjurkan, bahkan makruh. Mazhab Maliki tidak menganjurkan puasa Syawal dengan beberapa alasan. Di antaranya disebut oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, juga Al-Imam Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta menyebutkan Imam Malik tidak menganjurkan puasa Syawal karena laisa min amali ahli Madinah, karena orang-orang Madinah di masa itu tidak mengamalkan puasa itu. Sedangkan Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai landasan hukum, berbeda dengan Imam Syafi'i di mana ada teks hadis, itulah yang jadi hukum, bukan dari amal perbuatan penduduk Madinah. Yang kedua, kata ulama, lam yablughu hadzal hadis. Bisa jadi hadis tentang puasa Syawal tidak sampai kepada Imam Malik. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat Imam Malik khawatir makhafah an yalhaq al-jahalah. Ya, al-jahalah. Imam Malik khawatir orang-orang yang tidak memiliki ilmu selalu menggandengkan puasa Syawal dengan Ramadan sehingga dianggap menjadi satu paket puasa yang tidak terpisahkan. Pendapat keempat, menurut para ulama, lam yuqawi hadzal hadits wa lam yahtajja bihi. Imam Malik berpendapat hadis ini bukan hadis yang kuat dan tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Tapi beda dengan Imam Syafi'i menganggap ini hadis yang kuat, apalagi setelahnya itu dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya minta waktu agak Isya mundur sedikit karena kita kapan lagi? Ini setahun sekali. Panjang umur, sehat walafiat. Ada ulama-ulama kita yang hadir di sini
ya kita istifadah mengambil ilmu dari beliau-beliau. Jadi Isya kita mundurkan sedikit untuk berikan kesempatan kepada guru-guru kita yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, benci dan lain sebagainya. Ya, saya tutup dengan sedikit saya menyampaikan untuk beritahukan pada guru-guru kami ini bahwa majelis ini itu diperintahkan, bukan saya secara pribadi membuat. Saya disuruh oleh 4 orang guru. Jadi bukan saya mengadakan sendiri. Yang pertama, tentu saja guru-guru saya yang ada di Asagofa. Ini saksinya ada Pak Iwan ketemu, Pak Munawar juga ketemu. Ya selalu para guru-guru yang di Asagofa, termasuk yang paling utama yang kami belajar kepada beliau, Kiai Haji Hasbullah, selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Ya. Hampir setiap hari ngaji sama beliau. Nah, beliau selalu punya harapan buka majelis ta'lim, buka madrasah. Itu disampaikan seperti itu setiap kali bertemu. Jadi itu perintah awal dari beliau. Tapi saya masih ragu juga. Datang Habib Jindan ke Ternate, bertanya juga seperti itu, sudah ada majelis belum? Belum. Kalau gitu buat aja, ngasih nama Al-Mawaddah. Yang ngasih nama Al-Mawaddah Habib Jindan. Itu di Kalumata, di rumahnya Habib Soleh. Ya, dikasih. Dan pada waktu itu sudah dapat restu dari yang hadir semuanya, karena kita minta doa ke semuanya. Ada Habib Bagir, ada Habib Rifki yang mulia, ada juga Al-Habib Fauzi, ada orang-orang tua yang hadir juga pada waktu itu. Jadi setelah diminta, kemudian sebelumnya Habib Abu Bakar juga memerintahkan saya untuk membuka majlis, dan juga murid dari Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Ustadz Minanur Rahman juga meminta untuk membuka majlis. Setelah itu baru kami mulai majlis ini. Jadi majlis ini sudah dapat restu dari guru saya yang belajar tahunan, tapi gak pernah menganggap saya murid, dan juga tidak pernah menganggap murid-murid ini murid. Kita malu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manggilnya sahabat, bukan murid, saking tawaduknya gitu. Nah, jadi kita belum level guru sebenarnya, masih penuntut ilmu, dan harapan kita ya penuntut ilmu sampai meninggal. Jangan pernah berikan gelar pada saya secara pribadi sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama, sebagai seorang mursyid, masih sangat jauh daripada itu. Manggil saya dengan penuntut ilmu saja, itu gelar terlampau tinggi, sehingga para murid-muridnya Sayyidul Walid selalu menyebut Tulaib, ditasgir. Kami ini yang sudah belajar 40 tahun, Kiai Hasbullah, saya terpaksa sebut salah satu guru saya yang mencontohkan akhlak yang mulia. Ya, guru itu yang membimbing kita menjadi orang yang baik. Imam Muslim pernah mundur jadi murid karena ada salah satu oknum gurunya iri hati kepada Imam Bukhari. Imam Muslim mundur. Lah, saya ingin memperbaiki diri saya, tapi ternyata yang saya belajar ini iri hati kepada Imam Bukhari. Dipulangkan semua kitabnya, mundur jadi muridnya ulama tersebut. Saya tidak mau sebut nama ulama itu, tapi tertulis, kalau dibaca dalam kitab tertulis itu ahli hadis. Imam Muslim belajarnya bukan 1 tahun 2 tahun, bukan hanya 1 kitab, tapi mulazamah bertahun-tahun. Tapi ketika melihat ia iri hati kepada Imam Bukhari, Imam Muslim mundur. Karena tujuan belajar ilmu agama memperbaiki hati agar bisa dekat kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW. Ilmu tidak memiliki nilai apapun kalau hati seseorang itu penuh dengan kotoran hati. Gak akan bisa sampai mati, walaupun hafal semua kitab hadis, Al-Quran, tapi hatinya kotor, itu tidak akan memberikan makna. Karena tujuan Al-Quran membersihkan hati,
Tujuan hadis Nabi membersihkan hati seorang hamba agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pengen saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita hadirkan hati, dengarkan dengan telinga yang ada di hati untuk bisa mengambil nasihat-nasihat dari siapapun, terutama guru-guru kita yang hadir di Masjid Al-Amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penceramah yang kedua, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Harwis Alimuddin LC HI. Pada Pak Dr. Tafadhal Mas Dora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu minal jismiyati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi ala murri zaman. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah Masjid Al-Amin dan Majelis Ta'lim Darul Mawaddah yang insyaallah mudah-mudahan hatinya selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Al-Fadil Al-Mukarram, saya mau manggil guru kita tapi tadi sudah dapat pesan untuk tidak memanggil guru, tapi beliau tetap guru kita semua ya. Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqaf, yang kita sebagai orang Ternate sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, dengan adanya beliau di Ternate membimbing dan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Beliau bisa diibaratkan sebagai ensiklopedia akwal ulama ya. Karena kalau kita melihat dari penyampaiannya beliau, setiap kali menyampaikan ilmunya itu selalu merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama, selalu mengembalikan kepada perkataan para ulama, dan ini dari keberkahan ilmu. Karena kata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, min barakatil ilmi ayyudafal qawlu ila qailihi. Dari salah satu indikator keberkahan ilmu itu ketika setiap pernyataan itu dikembalikan kepada siapa yang mengatakannya. Dan ketika kita mendengarkan beliau bercerita, itu pasti ada akwal-akwal, bahkan ketika menyebutkan nama ulama itu disertai dengan tahun-tahunnya. Masya Allah, ini sangat menunjukkan komprehensifnya ilmunya beliau. Mudah-mudahan beliau Al-Habib dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga memberikan istifadah, faidah yang banyak kepada kita semua. Dan yang kami hormati tentu kepada Dr. Hidayatus Salam Sehan, Qadi Kesultanan Ternate. Beliau juga saya sering ketemu beliau karena beliau juga selain di MUI Provinsi Ternate juga di Kota Ternate ya. Jadi beliau ada di 2 majelis ulama. Dan juga yang kami hormati tentu Ustaz Rizky Hanafi ya, yang alhamdulillah juga hadir bersama kita, dan tentu para habaib semuanya dan guru-guru kami juga semua yang hadir, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga karena ini adalah momen-momen halal bihalal, bahkan ini agendanya halal bihalal, maka izinkan saya juga mengucapkan kullu amin wa antum bi khair.
minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang diamalkan oleh para sahabat dari ucapan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum, tapi kemudian sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang diteruskan ucapan minal aidin wal faizin. Ya, yang aslinya itu adalah ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah semua menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ucapan ini yang sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia, kadangkala bahkan sebagian masyarakat kita masih memahaminya minal aidin wal faizin itu maknanya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Padahal artinya adalah semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ungkapan ini sebetulnya ada yang mengatakan bahwa sudah ada sejak diwan-diwan asy'ar, sejak zaman dulu, yang kemudian di masa sahabat, khususnya di masa-masa peperangan, itu menjadi ungkapan kepada orang yang hendak pergi berperang. Ya. Tetapi kemudian di Indonesia itu sudah menjadi tradisi, dan sampai hari ini kita melihat di setiap negara itu berbeda-beda tradisi ucapannya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di Mesir selama 4 tahun. Di sana yang populer itu kullu amin wa antum bi khair, atau kullu sana wa anta tayyib, atau antum tayyibin. Yang biasanya ketika di hari setelah hari Yaumil Aid itu banyak yang datang untuk ketika kita bertemu di jalan, bahkan ada yang datang menutup pintu biasa untuk mengucapkan perkataan itu, doa itu, ya, dan biasa memberikan halawah-halawah gitu. Tetapi ini bagian daripada tradisi yang doa-doanya boleh apa saja sebetulnya. Dan doa yang kita menjadikan tradisi di Indonesia itu adalah doa yang sangat luar biasa, maknanya bahkan sungguh sangat dalam. Minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dan ini memang tujuan kita di bulan Ramadan itu kita berharap bisa menjadi kembali ke fitrah. Kullu maulidin yuladu 'ala fitrah. Itu harapan kita semua tentunya. Dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini juga kemenangan yang dimasukkan di sini adalah la yastawi ashabul nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itulah yang menang. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang menang. Sehingga doa al-faizin itu maknanya sungguh sangat luar biasa. Artinya menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka kemudian insya Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Cuman kadangkala itu tadi, karena sudah terbiasa kita mengucapkan, bahkan kadangkala cuma minal aidin saja. Kalau dalam bahasa Indonesia kadangkala bahkan minal aidin begitu, minal aidin sudah menjadi tradisi, tapi tidak mengapa, yang penting niatnya untuk saling mendoakan kebaikan. Ya. Dan yang kedua, yang unik juga kita di Indonesia yang juga sudah menjadi tradisi, tentu tradisi halal bihalal ini. Tradisi halal bihalal ini juga tradisi yang murni made buat Indonesia. Ya. Jadi kalau kita di Timur Tengah, ya, di Arab, bahkan di Mesir, itu di Yaman juga, mungkin tidak ada istilah halal bihalal. Jadi karena halal bihalal ini memang murni tradisi yang ada di Indonesia. Yang kalau kita melihat sejarahnya itu dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu
atau Rais Am kedua PBNU, ya, yang dimulai pada tahun 1948, ya, 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, di mana waktu itu Insinyur Soekarno itu meminta untuk melakukan rekonsiliasi karena gejolak politik Indonesia pasca ini mempertahankan kemerdekaan itu lebih sulit, sehingga banyak masalah-masalah politik, sehingga kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, Rais Am kedua, ya, salah satu pendiri, itu diminta pendapatnya, kemudian mengusulkan satu agenda acara yang disebut dengan agenda acara silaturahmi. Tetapi kemudian Insinyur Soekarno meminta nama yang lebih unik, ya, nama yang lebih unik, sehingga dengan kecerdasan dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang memang kreatif, ya, itu memunculkan istilah ini. Karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini itu kiai alim yang kreatif dan punya peran di Indonesia sangat luar biasa, termasuk pernah menjadi delegasi Hijaz, ya, yang menolak dipindahkannya makamnya Rasulullah SAW, dibongkarnya makam Rasulullah SAW di Madinah, sehingga tidak jadi dibongkar gara-gara adanya Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian yang menjadi delegasi untuk meminta supaya tidak dibongkar. Dan yang kedua, juga salah satu karya dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah lagu Syubbanul Watan, ya, yang biasa Yalal Watan, Yalal Watan, yang biasa dinyanyikan oleh Nahdliyin, ya. Itu lirik lagu yang disusun oleh beliau, yang kemudian membakar semangat cinta tanah air, hubbul watan. Nah, itu. Dan ini salah satu karyanya lagi yang lain, yaitu tradisi halal bihalal yang sampai hari ini menjadi tradisi yang unik yang diamalkan sampai hari ini, ya. Dan ini adalah tradisi yang sangat bagus, ya. Bahkan bisa saja nanti ke depannya tradisi ini menjadi tradisi yang ditiru oleh negara-negara lain. Bahkan yang kami dengar sudah mulai di beberapa negara-negara tetangga itu juga mengadakan, ya, mengadakan hal yang sama. Dan ini adalah tradisi yang bagus. Memang kalau secara nama yang kita cari halal bihalal itu apa, tidak ada dalil yang secara spesifik sesuai dengan namanya, tetapi secara substansi diperintahkan, ya. Cuman kenapa nih, ini mungkin yang akan kita ini, halal bihalal itu kenapa dikasih nama halal bihalal? Jadi halal bihalal tidak dimaknai halal seperti yang ada di pembagian hukum taklifi, ya, ada halal ada haram, bukan, ya. Tetapi halal di sini berasal dari kata halla, ya. Nah, sehingga makna halla ini itu adalah menyelesaikan masalah. Makanya maknanya itu setidaknya ada 3 maknanya. Yang pertama, biasa kata halla ini digunakan dalam menyelesaikan persoalan, makanya disebut halul muskilah, ya. Bahkan ada dalam bahas bahas itu disebut dengan tahlilul masalah, ya, itu analisis masalah. Halul muskilah menyelesaikan masalah. Jadi harapannya kenapa disebut halul muskilah? Karena diharapkan bahwa halal bihalal ini kalau ada masalah-masalah antara hubungan kemanusiaan itu bisa diselesaikan. Atau seperti tujuan awalnya tadi, ketika ada yang perlu direkonsiliasikan, itu diselesaikan dengan pertemuan, ya, sehingga diambillah istilah itu. Kemudian makna yang kedua kalau dalam bahasa Arab, ya, ini sebagian ulama kita kemudian menjelaskan sesuai dengan tujuannya, seperti makna melepaskan ikatan, ya. Makanya dalam bahasa Arab ada juga halul ahbal, ya, melepaskan tali, ikatan tali. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, doa Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah itu mengatakan Rabbi syrah li, di surah Taha, ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata wahlul di situ satu akar kata dengan halal. Ya. Halal yang berarti melepaskan ikatan. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan kekakuan dalam lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Ya. Sehingga dari sisi tujuannya halal bihalal itu juga ingin kalau ada ikatan-ikatan yang kusut di antara sesama, itu kemudian berupaya untuk kita lepaskan dengan kegiatan halal bihalal. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari kata halal ini yang berasal dari kata halal itu juga bisa berarti mencairkan sesuatu yang beku. Ya. Kalau ada makanan ditaruh di freezer, ya, kemudian dikeluarkan untuk dicairkan kembali, itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan halul. Ya, halul at'imah, ya, al-jamidah al-mujammadah, ya, mencairkan makanan yang beku. Ya. Sehingga dari sisi tujuannya halal bihalal itu juga berfungsi untuk bagaimana supaya kalau ada nuansa-nuansa atau keadaan-keadaan hati yang beku dengan terhadap sesama, ya, maka itu dicairkan suasananya. Ya. Sehingga memang kalau secara istilah halal bihalal tidak ada itu, tapi tujuannya itu adalah tujuan yang baik. Ya. Ini dari sisi maknanya secara satu persatu. Kemudian apakah halal yang pertama sama dengan halal yang kedua? Ya. Ini kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini anak-anakku yang di Ribatul Khairat, ya. Itu kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumul Quran. Di salah satu kaidahnya fi kaidah at-ta'rif wa at-tanqir. Ya. Itu dalam satu lafaz itu bisa ada 4 kemungkinan. Ya. Kemungkinan bisa ketemu antara nakirah dengan nakirah, ma'rifah dengan nakirah, ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan ma'rifah. Ya. Bisa ada 4 kemungkinan. Nah, kalau kita melihat tarkibnya dari halal bihalal itu, halal yang pertama itu adalah nakirah, tidak ada alif lamnya. Lafaz yang kedua juga halal, juga nakirah, tidak ada alif lamnya. Kaidahnya ketika ketemu dua yang nakirah, maka fattani ghairul awwali ghaliban, kata Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Itu yang pertama bukan yang kedua. Berarti halal yang pertama bukan halal yang kedua. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kata al-usr di situ disebutkan 2 kali. Kata al-usr dua-duanya adalah ma'rifah, disebutkan 2 kali. Sehingga al-usr yang pertama karena ma'rifah, itu juga al-usr yang kedua. Karena kalau ma'rifah ketemu 2 kali, maka as-sani wal awwalu ghaliban. Yang kedua itu juga yang pertama. Tetapi kalau nakirah yusron di situ adalah bentuknya nakirah. Maka kalau bentuknya nakirah berarti yang kedua itu bukan yang pertama. Nah, tarkibnya dalam halal bihalal juga demikian. Halal yang pertama itu bukan halal yang kedua. Mengapa demikian? Karena halal yang pertama itu dimaksudkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, sementara halal yang kedua kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga halal yang pertama dan kedua berbeda. Sehingga itulah kenapa tarkibnya nakirah dipertemukan dengan nakirah, bukan al-halal bil halal atau halalun bil halal atau al-halalu bi halalin, tapi halal bi halal. Ya. Jadi secara bahasa sungguh sangat luar biasa kalau kita lihat tarkibnya dan tujuannya. Ya. Hadirin hadirat yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara nama tadi ya tidak ada dalil yang kita temukan, tetapi secara tujuannya itu banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena esensi daripada halal bihalal itu sebetulnya adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya. Berarti dalilnya banyak sekali, dan hukum itu berdasarkan substansi. Al-hukmu lil ma'ani wa laysa lil mabani. Hukum itu berdasarkan substansi, bukan berdasarkan namanya saja. Tapi esensinya apa? Esensinya adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Bahkan untuk hubungan dengan sesama itu lebih banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran ketimbang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau versinya Ibnu Arabi, hubungan dengan Allah itu hanya ada sekitar 800 ayat dari 6236 ayat. Menurut versinya Ibnu Arabi. Kalau menurut versinya Imam Al-Ghazali itu ada hanya sekitar 500 ayat dari 6236 ayat. Tapi ini ada dua, tergantung cara menghitungnya. Ada yang mengatakan 666 ayat dan itu yang populer. Ya, tapi ada cara menghitung ayat yang lain yang mengatakan 6236 ayat. Ya. Tapi yang poinnya di sini bahwa rupanya hanya berapa persen ayat-ayat itu yang berkaitan dengan hablum minallah. Paling banyak itu adalah hablum minan nas, ya, hubungan terhadap sesama. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Madinah, pesan pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam riwayat Tirmizi itu menyebutkan 4 nasihat Rasulullah SAW. Di antara 4 ini hanya satu yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah, 3-nya itu hubungan kepada sesama. Apa pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ufshus salam. Ya. Pertama adalah tebarkan salam. Yang kedua, it'imut ta'am, berikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Baru yang keempat kemudian hubungan kepada Allah. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi dari antara 4 ini yang menarik itu bahwa rupanya pesan Rasulullah SAW ketika pertama sampai di Madinah lebih banyak porsinya hubungan terhadap manusia ketimbang hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah memberikan pesan kepada kita bahwa porsi hubungan terhadap sesama itu lebih banyak harus dijaga ketimbang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus menjadi perhatian. Ya, karena ini yang banyak diabaikan orang, banyak yang dicederai. Makanya karena hubungan terhadap sesama itu, dan ini yang menjadi esensi halal bihalal, ya, sangat penting, urgen untuk dijaga, sehingga segala hal-hal yang menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama itu dilarang. Ya. Dan intinya yang menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama itu masalahnya ada tadi yang dijelaskan oleh Habibuna, itu masalahnya ada di hati. Kalau kita melihat kepada penyebab-penyebab utamanya, semua yang menyebabkan kemudian terputusnya hubungan kita dengan sesama diawali dengan penyakit yang ada di hati. Nah, makanya dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, fi muamalati allamil ghuyub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ya, Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Qurdi itu menyebutkan ada 13 penyakit hati yang harus kita cek diri kita. Yang kalau dalam ilmu tasawuf 3 tingkatannya itu tahalli dan tajalli. Bagaimana mengecek diri, mengecek hati kita, kemudian kita bersihkan. Kemudian bagaimana mengisi
hati kita dengan akhlak terpuji, sehingga kemudian kita bisa sampai ke level berikutnya, yaitu tajalli, bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama kita membersihkan dulu dari penyakit-penyakit hati. Ya. Dan karena penyakit hati ini tadi membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita kemudian bisa terputus hubungan kita dengan sesama. Di antara contohnya penyakit hati, mungkin kita tidak bisa sebutkan semua 13-nya. Di antaranya adalah sifat al-hiqd, ya, sifat pendendam. Ya. Pendendam ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang yang ada dendam dalam hatinya itu kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Ya, bisa mengantarkan kepada kebencian ini, dendam ini, ya, itu bisa menyebabkan orang kemudian mudah mengejek, mudah mengumpat, ya, mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Ya. Ini persoalan ada di hati sebetulnya. Ya. Persoalan awalnya ada di hati, kemudian tergambar di sikap, termasuk di ucapan. Jadi orang yang gampang begitu mudah mengejek, itu berarti ada masalah di hati. Ya. Ada masalah di hati. Kalau hati kita ada masalah ada masalah dendam, ada masalah kebencian, maka seorang ulama pun bisa diejek. Tapi kalau hati kita lapang, hati kita bersih, maka seorang penjahat pun bisa kita maafkan. Ya. Kalau ada kebencian, itu pasti akan mengantarkan. Dan ini kalau kita lihat di surah Al-Hujurat adalah sesuatu yang dilarang. Dan salah satu tanda kefasikan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Ya, karena bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang dicela. Demikian juga sekelompok perempuan janganlah mencela perempuan yang lain, karena bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Tapi ini kembali kepada hati tadi. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan salah satu penyakit dalam hati yang kemudian bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang memutuskan hubungan dengan sesama, itu adalah su'uzan, ya, su'uzan, berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Dan biasanya orang yang su'uzan itu akan terpancing untuk melakukan tajassus, memata-matai, karena sudah ada prasangkanya, sehingga dia mau tahu betul tidak prasangkanya itu, dia membuktikan. Dan kalau sudah menemukan bukti, kemudian orang begini terpancing lagi, lebih di atasnya lagi membicarakan fakta yang ditemukan itu kepada orang lain, yang kalau dalam bahasa agama disebut dengan ghibah. Makanya di surah Al-Hujurat itu juga disebutkan secara berurutan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu, kemudian wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma fihi maitan fakaritum ila akhir ayat. Ya. Jadi janganlah kalian bersuzan, karena suzan ini kemudian bisa mengantarkan kepada tajassus, memata-matai orang lain. Dan kemudian setelah memata-matai orang lain, kemudian mau menggibah. Ya. Makanya disebutkan secara berurutan di surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga, yang di terakhir ini, ya, karena masih ada berikutnya lagi, salah satu penyakit hati yang kemudian menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bisa memutuskan dengan sesama adalah iri hati. Ya, iri hati. Dan ini adalah juga penyakit yang sangat luar biasa berbahaya. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Kalian harus menjauhi namanya hasad itu, iri hati. Karena hasad itu
itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melalap kayu bakar. Artinya kebaikan kita bisa cepat habis sekali, ya, dalam waktu yang singkat. Api semakin lama semakin membesar kalau ada hasad iri hati di dalam diri kita. Dan hasad ini kalau kita lihat secara kasat mata mungkin kita anggap itu masuk dalam bab akhlak saja, padahal sejatinya dia bisa masuk juga ke dalam bab akidah. Kenapa? Karena hasad itu, ya, iri itu sama artinya menuduh Allah atau suzan kepada Allah bahwa Allah itu salah alamat dalam memberikan nikmat. Karena orang yang iri itu dia merasa susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, biasa orang menyebutnya SMS ya. Jadi babnya masuk ke bab akidah karena menuduh Allah bahwa Allah itu salah alamat dalam memberikan nikmat. Semestinya nikmat itu kepada dirinya, tetapi justru dikatakan kepada di orang lain yang mendapatkan, sehingga kemudian dia ada hasad di dalam hatinya. Ya. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen halal bihalal ini insyaallah kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada sesama kemudian menjadi pudar dengan sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi fungsinya anak-anak dan harta kecuali yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah, karena sudah masuk waktu azan, kita azan dulu. Setelah itu baru kita lanjut oleh dua penceramah kita pada malam hari ini dari guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jama'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaramin, para habaib, wabil khusus mudirul mahad yang saya segani, yang saya cintai dan saya hormati, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Begitu juga Al-Qadi Kesultanan, yaitu Al-Ustadz Hidayatus Salam. Begitu juga Dr. Harwis, yang insya Allah kita doakan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya duniawi maupun ukhrawinya, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara yang patut kita syukuri adalah nikmat yang mana Allah berikan istiqamah di dalam kita menjaga sholat. Begitu juga masih banyak nikmat-nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersyukur, amin. Salawat dan salam selalu kita basahkan lisan kita, selalu kita lazimi di dalam keseharian kita untuk bersalawat kepada orang yang paling mencintai kita, orang yang selalu memikirkan kita,
orang yang cita-citanya cuma satu, yaitu menginginkan keselamatan daripada umatnya. Beliaulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita yang hadir di sini dan seluruh daripada umat Nabi Muhammad di seluruh dunia bisa mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip sebuah hadis dari Ibnu Umar yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunya Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Saya tidak membahas daripada rukun Islam keseluruhannya, tapi saya membahas daripada satu rukun Islam yang sangat luar biasa, yang mana di antara rukun Islam yang paling utama adalah iqamis shalah, yaitu kita mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini adalah salah satu amalan yang langsung Allah perintahkan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat amalan-amalan yang lain, rukun-rukun yang lain, itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi perintah sholat itu langsung Allah perintahkan melalui perjumpaan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita itu mungkin meremehkan daripada sholat-sholat sunnah. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada dari kalangan kita yang masih meninggalkan daripada sholatul fardu. Hadirin, kalau kita melihat di dalam hadis Tirmizi, Nabi katakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat yang mana salat qabliyah atau salatul fajar atau salat qabliyah sebelum subuh, itu kata Nabi lebih baik, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita menghitung-hitung seluruh dunia, hartanya, kita lihat asetnya, kita lihat uangnya, kalau kita kumpulkan seluruh daripada nominal harga, mungkin kita taruhlah harga 1 juta triliun daripada seluruh aset dunia ini. Tapi lebih utama mana? Seluruh aset dunia ini atau 2 rakaat sebelum subuh? Maka kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih mahal, pahalanya lebih besar daripada segala dunia dan segala isinya. Dan saya mengutip ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking penghargaannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendirikan salat, Nabi pernah bilang, barang siapa yang salat, yang mana salatnya itu pas-pasan, tidak sepenuhnya 100% khusyuk, kemudian dia salat, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Lalu kata Nabi, barang siapa yang dia itu sholat dan dia betul-betul memahami makna sholatnya, dia memahami makna daripada rukunya, dia memahami makna daripada sujudnya, dia memahami makna daripada julus baina sajdatain dan seluruh daripada rukun-rukun daripada sholat, maka kata Nabi, pahalanya Allah berikan kepada orang tersebut sebagaimana benda-benda yang ada di langit. Jadi orang yang sholat khusyuk 100%, dia memahami makna sholatnya, maka pahalanya kata Nabi seperti benda yang ada di langit. Kita tahu benda-benda yang ada di langit itu ada yang namanya bintang, ada yang namanya planet, ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan. Kalau kita ingin bertafakur, kita ingin menghitung-hitung, itu planet itu diperkirakan oleh orang-orang NASA itu ada 21 seksatriliun. Bintang-bintang itu ada 200 seksatriliun. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 1 miliar itu angka nolnya itu ada 9. 1 triliun itu angka nolnya ada 12.
Tapi satu seksaptolion angkanya ada 23. Jadi kalau seluruh alam semesta yang ada di langit digabungkan menjadi satu, berapa nominalnya? Bahkan kata Nabi, seluruh benda-benda yang ada di langit itu dikalikan 10. Saking berharganya orang yang mendirikan sholat, kemudian Allah balas kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Bahkan kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar jiharan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi sholat fardu, maka dia telah jelas menjadi orang kafir. Maka disebutkan juga, man taraka shalah wahidatan ba'atsallahu yaumal qiyamah al-khinziril aswad. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, salah satu sholat saja dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat menjadi babi hitam. Itu baru satu sholat. Bagaimana kalau dia tinggalkan 5 sholat? Bagaimana kalau dia tinggalkan 20, bahkan puluhan, bahkan selama hidupnya dia nggak pernah sholat? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga salat kita dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk selalu menjaga salat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Untuk yang terakhir, mari kita sama-sama ikuti dari guru kita Qadi Kesultanan Ternate, Bapak Dr. Hidayatus Salam Sehat. Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ma'unatihi tatanazzalu barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa likulli wijhatin huwa mawliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tanad. Yang saya muliakan, saya cintai dan kita semua cintai Muhtaram Khadimul Majlis Darul Mawaddah Al-Habib Ustaz Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keafiatan, kekuatan baginya, insyaallah. Juga akhi fillah Dr. Harwiz, Ustaz Harwiz, juga dengan doa yang sama, semoga Allah sehatkan, afiatkan, kuatkan beliau. Juga Ustaz Ahmad Rizki Hanafi dan seluruh asatiz yang hadir tempat ini, para imam syara'a Masjid Al-Amin, dan yang saya banggakan, saya cintai adik-adik sekalian santri dari Pondok Pesantren Al-Khairat Salafiyah Sasa, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kekuatan dan semangat di dalam menuntut ilmu. Saya tidak panjang berbicara, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh guru-guru kita, ya. Ustaz Al-Habib Abdul Rahman, Ustaz Harwiz dan Ustaz Ahmad. Di Ternate ini, ya, Ternate ini sejak dulu, ya, ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ilmu itu sesuatu yang mutlak bagi setiap muslim yang mukallaf. Di Ternate, Islam di Ternate sejak tahun 1227. Berarti sudah lama sekali, jauh sebelum negeri ini ada, jauh sebelum negara ini ada. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi imam sholat kalau dia tidak punya guru di Ternate. Ini tradisi sejak dulu.
Tidak ada orang yang bisa mengajar kalau dia sebelumnya tidak belajar dulu. Artinya tidak ada orang yang mengarang-ngarang ilmu. Harus punya sanad. Ya, harus punya sanad. Dan itu semua akan dibacakan, disampaikan pada saat seseorang itu dikukuhkan menjadi imam, menjadi khatib, bahkan muazin. Yang tukang azan itu juga dia harus belajar ilmu dari seorang guru, sehingga bisa dia pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini secara adab, apalagi secara agama. Ilmu di dalam Islam tentu memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya, banyak ayat yang berbicara tentang ilmu. Kalau tidak salah saya baca-baca, minimal, bukan maksimal, minimal itu 50 kali disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran. Mungkin lebih dari itu semua. Nah, dan orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dalam diwannya, ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhul ilm kaman huwa jahil. Belajarlah karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu atau dalam keadaan bodoh. Dan orang yang walaysa akhul ilm, orang yang berilmu tidak akan tidak sama dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Nah, jadi seorang ulama, guru-guru kita, saya masih jauh dari derajat itu. Guru-guru kita, orang-orang yang berilmu, memiliki penjelasan yang kafah, yang dalam terhadap ilmu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang awam, orang jahil, apalagi orang jahil. Ada satu ulama besar, Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini ada dua, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir, wafat di Mesir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Mesir, wafat di Mekah. Selisih mereka kurang lebih 200 tahun, 2 abad. Saya lupa Ibnu Hajar yang mana ini dalam kisah ini. Nanti mungkin Bapak Abdul Rahman kasih ingat kepada saya. Suatu saat dia keluar dari rumahnya dengan kuda, pergi mengajar majelis, menemui murid-murid beliau. Imam Ibnu Hajar ini gagah orangnya. Ulama-ulama dulu gagah-gagah semua. Jubahnya bagus, gamisnya bagus, jubahnya bagus, ridhonya bagus, imamahnya bagus, pakai cincin. Cuma dulu belum ada jam tangan ya. Sekarang saya Ustaz Harwis, Uthman, kita pakai jam tangan. Nah, parfumnya juga harum. Begitu dia keluar, dihalau sama seorang Yahudi. Wah imam, dia lihat imam dari sendalnya sampai imamah, bagus semua, bagus. Kenapa? Saya pernah mendengar engkau membacakan hadis Nabi. Nabi kamu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi saya lihat engkau ini mewah sekali. Seperti ini. Bagaimana engkau menyampaikan sebuah hadis tapi engkau mengingkari? Dia bilang engkau cuma dengar tapi tidak tahu maknanya. Lantas apa maknanya? Maknanya saya dalam keadaan seperti ini, bahkan mungkin lebih dari seperti itu di dunia. Ketika saya wafat, maka yang ada ini tidak ada artinya, seakan-akan saya di penjara. Dan saya di jannahnya Allah, seorang mukmin, jauh melebihi apa yang ada di dunia. Tapi engkau dalam keadaan susah seperti itu. Ini Yahudi compang camping. Orang Yahudi itu miskin, fakir dulu. Bahkan pada saat mereka masuk ke Palestina juga, ke Palestina mereka mengemis-ngemis ke orang Palestina. Tapi sekarang kejadian berbalik. Bahkan engkau dalam keadaan seperti ini, kata Imam Ibnu Hajar,
susah, miskin, fakir, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak beriman, maka kesusahanmu ini seakan-akan engkau di surga dan engkau ditunggu oleh azab yang sangat dahsyat di neraka. Lihatlah bagaimana seorang Imam Ibnu Hajar, seorang ulama, menjelaskan makna daripada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ilmu. Nah, dan untuk mencapai ilmu pengetahuan, makam ilmu, tentunya kita harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Abdurrahman, Al-Ustaz Dr. Harwis, dan juga Ustaz Ahmad, terutama kibir Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, pendiri Al-Khairat, guru dari guru kita semua. Saya murid dari Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Bahkan saya berdakwah atas perintah beliau. Tadi Habib Abdurrahman buka majelis atas perintah gurunya. Saya juga berdakwah dari tahun 1996 Aliyah Al-Khairat Galumpang, itu atas perintah beliau, atas ijazah dari beliau. Alhamdulillah. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan dalam sebuah syairnya, bil ilmi wal akhlaqi idrakal muna, in lam takun in rumta aliman la takun mutakabbiran. Dengan ilmu dan akhlak kita bisa mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kalam dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Nah, Habib Idrus Al-Jufri, guru tua, mengatakan bil ilmi wal akhlaq idrakal munah. Dengan ilmu dan akhlak kita mencapai kejayaan dunia maupun akhirat. Dan jika kalian mau menjadi orang berilmu, la takun mutakabbiran, jangan menjadi orang yang sombong. Jangan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga mengatakan, la yajtam'ul ilmi wal kibr fi sadri wahid. Tidak akan berkumpul ilmu dan kesombongan dalam satu dada. Jadi kalau kesombongan sudah ada, ilmu akan pergi. Kesombongan ada, ilmu akan pergi. Nah, ini majelis Darul Mawaddah sebagai majelis ta'lim, Masya Allah, majelis yang punya haibah. Masjid ini terasa haibahnya dengan majelis ta'lim ini. Juga bekas-bekas dakwah di sini. Di sini pernah menjadi markas Jamaah Tabligh, ya, tempat malam markasnya Jamaah Tabligh. Di sini juga pernah Ustaz Hussein Jauhari selalu memberikan atau membacakan kitab ta'lim di tempat ini, dan juga tempat di mana banyak ulama yang singgah dan berdakwah. Orang Fala Jawa dua, ya, banyak mendatangkan atau menjadi wasilah bagi dakwah di kota Ternate ini. Olehnya jangan pernah adik-adik sekalian lemah di dalam menuntut ilmu, jangan. Dan juga jamaah majelis Darul Mawaddah jangan pernah lemah juga di dalam menghidupkan majelis dan menyiarkan ilmu di kota Ternate. Karena zaman berganti zaman. Dulu Ternate sudah sangat berbeda dengan sekarang. Dulu di zaman saya kecil, waktu salat tidak ada orang di jalan. Bahkan orang yang tidak salat malu dia, apalagi yaumul Jum'ah, hari Jumat, atau waktu maghrib. Sekarang sudah terbalik. Bahkan hari Jumat banyak kita temui laki-laki yang badannya besar berkumis di pasar-pasar. Nah, dulu orang Ternate tidak ada membuka aurat, tidak ada. Bahkan di zaman Sultan Muhammad Utsman, pada saat itu Qadi Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, itu ada pakaian yang namanya rapi bubudo. Orang setiap perempuan keluar dia akan menggunakan kain sarung dan dia tutup wajahnya seperti hijab yang ada sekarang ini. Di Bima, Nusa Tenggara juga masih ada, di sebagian pantai timur Sulawesi juga orang tua-tuanya masih seperti itu. Wilayah-wilayah syiar Islam dulu, tapi sekarang tidak lagi. Artinya apa? Kalau kita tinggalkan dakwah, kita tinggalkan majelis, kita tinggalkan ilmu,
hal-hal kemuliaan seperti itu juga akan bisa hilang. Ya, akan bisa hilang. Olehnya kita tetap berusaha untuk istiqamah dengan amal-amal saleh yang telah diajarkan oleh orang tua-tua kita dan juga para salafus saleh. Insyaallah saya juga minta didoakan ya, semoga Kesultanan Ternate Tidore Bajang Jailolo sebagai suluh dari syariat Islam sejak dulu di negeri ini diberikan kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya menutup tausiah pada malam ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan, menyucikan kita, dan insyaallah kita sampai lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Adana Allahu ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah dari guru kita tadi, Ustaz Dr. Abdul Salam Sihan, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dengan kami mengutip satu kalimat daripada Amr bin Qais Al-Munai radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa jika sampai kepadamu suatu kebaikan maka amalkan walaupun hanya sekali, niscaya engkau termasuk orang-orang yang baik. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.